Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Fitria. Jadi pada hari ini aku akan membahas atau mempresentasikan materi yang bab 3, yaitu tentang networking model. Untuk bab 3 ini berjudul networking model teman-teman. Jadi pada networking model ini terdapat beberapa cakupan materi. Nah, yang pertama itu ada konsep, yang kedua ada TCP/IP model, yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation name of TCP/IP message. Yang keempat ada OSI layer model. Langsung saja kita masuk kepada bab yang pertama. Untuk konsep, jadi mengenai networking model, ini sangat identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer. Nah, langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti pada vendor apapun itu, baik Cisco ataupun yang lainnya, tentunya kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan komputer terlebih dahulu. Fundamental ini harus kita kuatkan, langkahnya ialah yang namanya networking model. Jadi, jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses pertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, bagaimana antara vendor bisa saling komunikasi? Dari itu, agar bisa saling komunikasi, maka dibutuhkanlah yang namanya aturan. Dan aturan tersebut itu bisa disebut dengan networking model. Nah, jadi bagaimana setiap vendor bisa menggunakan networking model yang sama, menggunakan alat yang sama, sehingga antar vendor bisa saling bertukar data atau informasi yang saling terkoneksi. Nah, untuk mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi, perangkat komunikasi itu ada banyak, bukan hanya dari komputer, ada juga server dan lain-lain yang bersumber dari berbagai vendor, teman-teman. Nah, untuk saat ini, open models yang tersedia dan terkena itu ada dua, yaitu TCP/IP dan TCP/IP model dan OSI model. Nah, jadi sebelum networking model muncul, setiap vendor itu memiliki networking modelnya tersendiri, teman-teman. Jadi salah satunya pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model miliknya yang bernama SNA atau System Network Architecture. Maka dari itulah, jika setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah. Masalahnya, jika suatu jaringan di komputer itu terdiri dari beberapa vendor, dan setiap vendor memiliki networking model sendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semuanya memiliki networking model sendiri. Maka dari itu, datanglah networking model yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor bisa saling komunikasi. Jadi, setiap vendor dapat menggunakan networking model yang sama, entah itu OSI model atau TCP/IP model. Untuk OSI model itu dibuat oleh lembaga ISO, dan untuk TCP/IP model itu dibuat oleh lembaga DoD. Nah, untuk yang familiar dan sering digunakan ialah konsep dari TCP/IP model, teman-teman. Nah, tetapi yang lebih sering dipakai untuk media pembelajaran itu lebih ke OSI model. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke TCP/IP model. Nah, untuk TCP/IP model ini merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap mode networking, model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer.
Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5. Nah, berbeda dengan OSI layer, teman-teman, yang memiliki 7 layer. Di sini ada layer TCP/IP yang terdiri dari untuk yang 4 layers itu ada network access, yang kedua internet, yang ketiga transport, dan yang keempat application. Dan untuk yang kelima layers itu ada physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, dan yang kelima application. Nah, sekarang kita lanjut ke slide yang selanjutnya, teman-teman. Masih di TCP/IP model, tapi ini lebih ke cara kerja networking model. Nah, untuk cara kerjanya adalah membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Nah, pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, bisa kita lihat dari gambar yang tercantum di sini, untuk perbedaan antara yang memakai networking model ataupun tidak, bisa dilihat bahwa yang tidak menggunakan networking model itu mungkin lebih terlihat kesannya acak-acakan dan tidak beraturan, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke TCP/IP yang layer pertama, ataupun bisa disebut dengan TCP/IP application layer. Nah, untuk TCP/IP application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antaranya, contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, EIMP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, misalkan ada website. Nah, website itu di dalamnya ada web server. Kesimpulannya, ketika pengguna request suatu website, maka nanti web server akan mereply request tersebut. Balasan dari request-nya yaitu HTTP header. Di dalam HTTP header itu akan banyak informasi, di antaranya informasi status, ada banyak status di antaranya ada 200 oke, adapun 404 not found ketika request itu tidak berhasil. Selain HTTP header, maka nanti web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di-request. Nah, yang kedua itu ada TCP/IP transport layer. Nah, untuk fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau untuk transfer data. Nah, untuk transfer layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan untuk TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada top, itu adalah error recovery mechanism. Nah, teman-teman, bisa kita lihat perbedaan cara kerja TCP dan UDP. Bisa kita lihat juga cara kerja error mechanism yang disediakan oleh TCP ketika ada suatu klien yang melakukan request ke web server, maka responnya itu akan TCP header. Dengan data akan ditambahkan dengan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen dan ditransfer ke perangkat jaringan, yaitu layers ketiga nanti, teman-teman. Salahnya, bisa saja respon yang diberikan oleh server itu terdapat hilang atau error di tengah jalan. Mungkin jaringannya overload atau lain sebagainya.
Jika terjadi masalah seperti ini, maka klien akan request lagi dan nantinya web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang tadi. Untuk UDP itu tidak peduli teman-teman. Jadi misal klien akan melakukan request ke web server dan web server akan melakukan mereply dengan HTTP header dan juga TCP header. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu ada TCP/IP network layers. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik dan di jaringan, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, pada nama di sini diidentikan dengan IP address, yaitu yang berbasiskan angka. Jadi bisa diambil contoh ketika perangkat memiliki IP address 1.1 dan perangkat lainnya 1.2 selama memiliki nama, jika komunikasi dan maka tinggal ditunjukkan ke nama tersebut. Yang kedua, routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, kalau misalnya ada jaringan komputer, kan semisal kita mau mengirim paket dari perangkat A ke B. Nah, itu nanti dicari routernya yang tercepat, teman-teman. Kita lanjut ke layer yang keempat. Selanjutnya ada TCP/IP, data link layer, dan physical layer. Untuk data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FAS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Untuk physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Misalnya, ada perangkat apapun itu yang diinstalling to koneksi. Nah, untuk cablingnya itu bisa menggunakan wireless. Dan dalam hal ini bisa kita gunakan kabel UTP untuk berbasiskan wired, sedangkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk berbasiskan wireless. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada encapsulation dan decapsulation. Untuk encapsulation itu proses membungkus data oleh sender dengan header-nya pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation yaitu sebaliknya, ya teman-teman. Untuk decapsulation adalah perubahan dari bit menjadi data lagi. Bisa kita lihat dari ilustrasi di samping, yaitu ada application layer diarahkan ke transport layer dan ditambah dengan TCP header, maka ini disebut dengan segmen, teman-teman. Dan ada juga network layer diarahkan dengan data ditambah dengan TCP header plus IP, maka disebut paket. Dan juga yang terakhir ada data link layer jika diarahkan dengan data plus TCP header plus IP dan plus DL header dan detailer, maka ini disebut dengan frame. Sehingga apabila sudah nyampe data link layer dan ketika akan masuk ke layer berikutnya, yaitu physical layer, nah itu sudah berbentuk bit, teman-teman. Ketika sender ingin mengirim paket data ke receiver, maka proses yang terjadi pada networking model ini dinamakan proses encapsulation. Setelah pengiriman paket data dari sender sudah sampai ke receiver,
Nah, pada proses encapsulation ini akan dilakukan ke proses decapsulation. Decapsulation artinya perubahan agar menjadi data lagi dan bit dan ke data lagi. Intinya, jika sender itu merupakan proses dari encapsulation dan jika receiver itu merupakan proses dari decapsulation. Sekarang kita next ke materi yang berikutnya, yaitu ada OSI layer. Nah, untuk konsep OSI layer itu untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model, ada di setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Selanjutnya, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, yaitu Open System Interconnecting. Untuk materi yang berikutnya ada OSI model layers. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI, yaitu yang pertama ada application layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Yang kedua ada presentation layer, ketiga ada session layer, keempat transport layer, yang kelima ada network layer, dan yang keenam ada data link layer, dan yang terakhir ada physical layer. Nah, sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.